Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa tabi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Ada salah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah mengatakan dalam hadits mauquf, inna lil qulubi syahwatan wa iqbalan wa inna lil qulubi fatratan wa idbaran faktanimuha inda syahwatiha wa iqbaliha wa dharuha inda fatratiha wa idbariha. Yang artinya adalah bahwa hati-hati manusia ini memiliki semangat, dan pada saat yang lain dia memiliki rasa malas dan jenuh. Maka optimalkanlah, manfaatkanlah hati tersebut pada saat memiliki semangat, dan tinggalkanlah pada saat dia dalam keadaan lesu dan dalam keadaan malas. Jamaah sekalian, alhamdulillah, ini adalah athar atau hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dalam beberapa riwayat juga Ali bin Abi Thalib mengatakan hal yang serupa. Para ulama mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman kita ini suatu saat dalam keadaan naik dan dalam keadaan turun, fluktuatif. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman kita ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga jemaah sekalian, yang selalu dan harus terus-menerus kita perhatikan adalah kondisi hati kita itu. Jangan hanya kita memperhatikan kuantitas ibadah, kuantitas amalan, tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana amalan ataupun ibadah kita itu berkualitas. Ada sebuah ilustrasi, contoh percakapan antara 4 orang sahabat yang lama mereka tidak ketemu. Mereka saling bertukar informasi. Bagaimana kabarnya masing-masing? Orang pertama mengatakan begini, alhamdulillah, sejak saya rutin melaksanakan sholat duha, rezeki saya lancar, bisnis saya lancar. Anak saya sudah mau lulus SMU dan mau kuliah ke luar negeri, dan masih banyak nikmat yang lain. Orang kedua mengatakan begini, Masya Allah, alhamdulillah, sejak saya naik haji, semangat ibadah saya semakin bertambah, keluarga semakin sakinah, mawaddah warahmah, anak saya sukses, dia berhasil membeli rumah dan kendaraan yang mewah yang harganya miliaran. Sebagai orang tua saya merasa bangga karena telah berhasil mendidik mereka. Yang ketiga kurang lebih sama. Alhamdulillah, kalau saya setelah rutin berpuasa dan rutin sedekah, rezeki itu mengalir terus seperti sungai.
tidak ada hentinya. Saya mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Anak saya yang habis lulus kuliah itu sudah diterima menjadi staf ahli menteri. Ini ilustrasi ya. Mereka bertiga melirik ke temannya, sahabat yang keempat ini. Gimana kabarnya antum ya akhi? Tadi kok diam saja enggak memberi respon gitu. Orang keempat ini menjawab dengan jawaban yang tidak sama dengan tiga orang sahabatnya. Katanya begini, saya tidak sehebat kalian. Jangankan saya mendapatkan kesuksesan, amal-amal ibadah yang saya lakukan itu saya belum yakin apakah amal tersebut diterima atau ditolak oleh Allah. Apakah amal itu dilandasi dengan ikhlas atau ada unsur yang membatalkan, misalnya riya dan sebagainya. Dan nanti saya baru tahu apakah amal tersebut diterima atau ditolak ketika saya sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian, alhamdulillah, ini adalah sekedar ilustrasi yang mungkin terjadi di kalangan kita. Sehingga jangan sampai kita bergantung kepada amal-amal kita. Karena kalau kita menggantungkan kepada amal-amal kita, artinya sudah merasa amal kita sudah sekian banyak, yang timbul adalah sifat ghurur, ujub, bangga diri, dan akhirnya kita berakhlak buruk kepada Allah Ta'ala. Kita masih ingat bagaimana cerita dalam hadis Sahih Muslim, cerita yang sangat masyhur, tiga orang yang nanti diadili di akhirat untuk pertama-tama itu, yaitu pertama adalah orang yang mati syahid di medan perang fisabilillah memperjuangkan Islam. Yang kedua adalah seorang yang alim atau qari'ul Quran, yang ahli dalam bidang agama dan ahli dalam bidang baca Al-Quran. Yang ketiga adalah seorang yang sangat dermawan. Ketika mereka bertiga ini diadili dan ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang kalian lakukan dengan amal-amal itu? Mereka menjawab dengan jawaban-jawaban yang sangat bagus, yang normatif. Yang pertama mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidu, aku berperang karenamu ya Allah sampai aku mati syahid. Tetapi Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berbohong. Walakin qatalta liyuqala annaka jari, akan tetapi engkau berperang itu supaya engkau mendapatkan predikat sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Allah menolak amalannya itu dan diseret wajahnya dan ditelungkupkan sampai masuk ke neraka jahanam. Yang kedua nasibnya juga sama. Dengan ilmunya, dengan nikmat keahliannya dia membaca Al-Quran, dia diseret wajahnya karena dibarengi dengan riya, dengan unsur-unsur ingin mendapatkan pujian dari manusia. Yang ketiga juga sama, kedermawanannya yang sangat banyak itu dibarengi dengan riya, dengan sum'ah, ingin mendapatkan pujian supaya mendapatkan citra yang positif di masyarakat, sehingga Allah menolak amalannya dan memasukkan dia ke neraka jahanam. Ini sebagai ilustrasi dan sebagai nasihat bagi kita semua jemaah sekalian, bahwa banyaknya amalan yang kita lakukan ini belum bisa memberikan jaminan apakah kita selamat ataukah tidak nanti di akhirat, karena belum tentu amal yang kita lakukan itu makbul atau diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itulah kita dituntut untuk selalu memohon rahmat dari Allah dan beristighfar
memohon ampun kepada Allah Ta'ala terus menerus, tidak henti-hentinya. Karena sesungguhnya dengan rahmat itulah, dengan kasih sayang Allah itulah, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqomah dalam melakukan ketaatan. Allah selalu memberikan kemudahan kita, memberikan taufik, hidayah, petunjuk kepada kita, sehingga kita mudah untuk melaksanakan segala jenis ketaatan. Dan jangan sampai dalam diri kita ada unsur hurur, ujub ataupun sombong yang ketika penyakit hati ini ada kemiripan. Ada seorang tabi'in yang memberikan penjelasan begini, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Ketika orang melakukan kemaksiatan karena dorongan nafsunya, maka masih ada harapan Allah menerima taubatnya kalau dia mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau orang melakukan kemaksiatan atas dorongan kesombongannya, kecongkaannya, maka sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Mungkin itu terdengar ekstrim ya. Mungkin ada sisi-sisi celah yang tidak 100% benar, tapi ini nasihat bagi kita. Adam alaihissalam, bapak kita semua, dia melakukan kemaksiatan, tergelincir itu karena hawa nafsunya. Tetapi iblis, dia bermaksiat pada Allah itu karena kesombongannya. Maka beda, endingnya berbeda. Kalau Nabi Adam diterima taubatnya, tapi iblis nggak diterima dan dipastikan dia sampai akhir tersesat dan masuk ke neraka. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus selalu dan selalu menjaga, terus bermuhasabah, mengevaluasi, menimbang-nimbang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita timbang-timbang amal kita terus menerus dan merasa belum cukup antara amal kebaikan yang kita laksanakan dengan banyaknya kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Dosa mata, dosa lisan, dosa tangan dan semua anggota tubuh kita itu. Dan kita harus khawatir jangan-jangan ibadah yang kita lakukan selama ini hanya semacam rutinitas, hanya semacam formalitas yang itu hanya dohir saja, gerakan-gerakan dohir. Ibnul Qayyim al-Jauziyah memberikan nasihat kepada kita, bainal amal wa bainal qalbi masafah. Antara amal dan antara hati itu ada jaraknya. Wa bainal qalbi wa bainar rabbi masafah. Antara hati dan antara Allah, Rabb kita, itu ada jaraknya. Kita mungkin banyak beramal jamaah sekalian. Kita banyak sholat, baik yang fardhu ataupun yang sunnah. Kita banyak puasa, kita banyak tilawah khususnya di bulan Ramadan. Kita banyak melakukan amal-amal yang soleh, tetapi kadang-kadang amal soleh tersebut tidak sampai kepada hati kita, tidak sampai menjadikan manfaat dan perubahan pada sikap dan tingkah laku kita. Dan Ibnu Qayyim memberikan lanjutan nasihat beliau, yang nasihat ini telak sekali ya, nasihat bagi kita semua. Faqad tajidur rajula aqwaman nas wa atwa'ahum fahuwa ab'adun nas anillah. Mungkin kadang-kadang kau menemukan seseorang yang orang itu adalah sepertinya orang yang paling bagus, orang yang paling soleh, yang paling taat, padahal sebenarnya dia adalah orang yang paling jauh dari sisi Allah Ta'ala. Ini nasihat untuk kita semua. Bisa jadi kita menemukan seseorang yang ahlul ibadah, ahlul masjid, ahlul tilawah dan semua amal kebaikan dia lakukan, tetapi ternyata itu tadi amal-amalnya sebatas amal dohir, amal yang nampak dari
sisi zahirnya, formalitas dan rutinitas itu, dan tidak sampai kepada hatinya, tidak sampai menjadikan amal tersebut memberi manfaat kepada kehidupan dan akhlaknya. Padahal kalau dalam Islam itu antara ibadah dan akhlak ini harus seimbang. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa menjadikan seseorang menjauhi kemungkaran dan kekejian. Masalah puasa, man lam yarfuth, barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga amalnya ketika puasa, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dengan dia lapar, haus dan dahaga itu. Haji begitu juga, kemudian zakat juga begitu juga. Artinya ada korelasi antara akidah, antara keimanan kita, antara amal-amal ibadah kita dengan akhlak kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Islam bukan hanya agama yang formalitas, yang normatif, tetapi agama yang realistis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kemudian fal yakul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu. Kalau kita mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka memuliakan tetangga, memuliakan tamu, menjaga lisan kita. Termasuk tabassum, yaitu tersenyum kepada saudara kita. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyuman kita di hadapan saudara kita itu adalah sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin dhalik. Janganlah kita meremehkan kebaikan sama sekali, walaupun itu hanya sebatas bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Itu adalah berpahala. Mungkin bukan amal-amal prestis yang sudah kita lakukan yang diterima nanti. Mungkin bukan haji, bukan umroh, bukan zakat yang jutaan miliaran misalnya yang diterima oleh Allah, tetapi bisa jadi amal-amal yang sepertinya itu sepele, justru itu nanti yang diterima dan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Maka jangan kita remehkan sama sekali amal-amal yang sedikit ini. Jamaah sekalian, oleh karena itulah tugas kita adalah menjaga situasi hati kita ini. Jangan sampai seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim, kita ada jarak antara amal dengan hati kita. Dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah, responlah, tanggapilah panggilan Allah dan Rasulnya kepada kalian, lima yuhyikum, yang bisa menghidupkan hati kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi, dan ketahuilah bahwa Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi, antara hati dan Allah itu ada pembatas, ada jarak tadi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan bahwasanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Tidakkah sudah waktunya orang-orang yang beriman itu untuk tunduk takut hatinya, khusyuk hatinya, berzikir kepada Allah, dan tunduk hatinya, lembut hatinya dengan apa yang diturunkan Allah Ta'ala. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita jamaah sekalian untuk selalu menjaga kelembutan hati kita.
Jangan sampai hati kita itu keras. Kalau hati kita lembut, maka kita gampang tersentuh dengan nasihat. Gampang menangis ketika mendengar ayat Allah. Innamal mu'minun alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma wa min du'ain la yusma wa min ilmin la yanfa. Ada 4 perlindungan yang diajarkan Rasul dalam doa ini. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, hati yang keras. Kemudian yang kedua, wa min ainin la tatma, dari mata yang tidak bisa menangis. Mungkin pertanyaan yang perlu kita evaluasi ya. Kapan terakhir kita sholat malam misalnya ya, kita berdoa sampai berlinangan air mata? Kapan kira-kira itu? Kapan terakhir ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita bercucuran air mata, menghayati betul dengan bacaan kita? Kapan terakhir ketika kita sholat berjamaah, mendengarkan bacaan imam, Quran yang demikian bagus, dan kita meneteskan air mata, kita takut dengan neraka dan kita sangat rindu dengan surga? Kapan terakhir kita rindu kepada Allah Ta'ala, kita sangat ingin bertemu dengan Allah, sangat ingin untuk bertemu dengan Allah? Yang indikator kerinduan itu adalah kematian. Li'annal maut miftahul liqa, karena kematian itu adalah pintu atau kunci kita bertemu dengan Allah. Kira-kira kapan kita merindukan kematian? Malah bisa jadi kita sangat cinta dengan dunia dan takut mati. Yang terjadi begitu. Nah, ini evaluasi bagi kita. Wa min ainil la tatma, dari mata yang tidak bisa menangis, tidak mengeluarkan air mata. Wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar, yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini doa yang bisa kita baca setiap waktu, ya, setiap hari. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ainin la tadma wa min du'ain la yusma wa min ilmin la yanfa. Kalau Syekh bin Bas itu memberikan saran kepada kita, di antara doa yang patut untuk kita rutinkan, kita baca di sela-sela sujud salat kita adalah ada 3. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, ya Allah, aku mohon kepadamu taubat yang sesungguhnya. Wa nas'aluka husnul khotimah, mohon supaya bisa meninggal dalam keadaan yang baik. Yang ketiga ini, yang juga kita baca pada saat tasyahud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi intinya adalah pada kelembutan hati kita, pada konsistensi hati kita untuk selalu bergairah, yang dengan itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqomah dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.